Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahu. Bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh ini dengan rahmat dan karunia Allah kita masih hidup. Kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan kekuatan iman untuk datang ke rumah Allah yang mulia ini menunaikan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membawa umat dari jahiliyah kepada Islamiyah. Beliau juga telah membekali kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ajaran yang beliau bawa bisa kita pedomani dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah dalam surat Al-Kautsar, surat yang paling pendek dalam Al-Quran, yang semua kita hafal, sering kita baca. Allah mengingatkan kita, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Setiap kita tahu bahwa nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita tak terhitung. Sangatlah banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mencoba menghitung nikmat Allah itu, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Lantas kenapa diingatkan juga oleh Allah? Karena kita manusia ini sering lupa bahwa kita menerima nikmat yang sangat banyak dari Allah. Kalau sudah lupa dengan nikmat, lupa mensyukurinya.
Kalau lupa mensyukurinya, kita termasuk orang yang kufur nikmat. Kalau sudah banyak kita yang termasuk kufur nikmat, azab Allah sangat pedih. Sekarang didatangkan oleh Allah musuh, tapi tidak pernah nampak. Tapi sedunia orang repot, dia tidak pernah nampak. Tapi manusia tidak mampu mengalahkannya. Sehingga Singapura sekarang angkat tangan. Dia tidak mau lagi bermusuh dengan corona. Dia sekarang bersahabat dengan corona. Bagaimana dia bersahabat dengan corona? Dia tidak mau tahu dengan corona, biarkan aja. Itu apa dimusuhi? Sakit dia obat, mati dikuburkan. Di Singapura tidak boleh lagi diberitakan di TV, di koran tentang kasus corona. Di Indonesia dari pagi sampai sore diberitakan sehingga orang banyak mati stres, bukan mati karena corona. Diumumkan di TV Jakarta mati 400 orang sehari. Bagi yang sedang berada di rumah sakit, dia sudah berpikiran mau mati. Hari ini 400 lagi mau mati, adakah saya di dalamnya? Gitu. Tindak awak salah seorang di antaranya kalau mati dia memati sedikit didatangkan oleh Allah. Profesor seorang selah, doktor seorang selah. Ketua tim uji klinis di Bio Farma Bandung, dokter ahli. Dia ketua tim kalau menguji vaksin itu baru datang dari luar negeri itu, Pak. Dia ketua tim pengujinya, mati karena corona. Kita sudah sering dengar dalam hadis Nabi ada penyakit namanya taun. Kalau maksiat sudah banyak, Allah akan datangkan taun. Taun itu banyak kematian. Awalnya saya berpikir kiamat masih lama, Pak. Kiamat sudah dekat, itu cuman sinetron. Panganamboy. Kenapa saya katakan masih lama? Salah satu tanda kiamat perbandingan laki-laki dan wanita 1:50. Kini 1:2 aja belum, kapan sampainya itu? Tapi kalau Allah mau, besok bisa. Mati aja orang laki-laki hari ini, enggak 90%, selesai itu. Ketemu tanda kiamat. Kalau Allah mau. Nah, makanya Bapak dan Ibu kita diingatkan. Saya telah datangkan kepadamu nikmat yang banyak. Baik nikmat itu dalam diri kita ataupun di luar diri kita. Dalam diri kita, mulai dari nyawa. Berapa harga nyawa? Betapapun canggihnya teknologi Jepang, dia bikin manusia oleh Jepang. Daging pas seperti daging, pakai bulu, pakai pori, pakai tulang, pakai rambut, pakai mata, pas seperti manusia.
Tapi saat mau memberi nyawa, dia datang. Tidak bisa, Pak. Terpaksa dengan listrik bagi kabel. Cucuan ke listrik ngari ya, ngecek ya. Nah, berapa harganya, Pak? Dipinjamkan oleh Allah kepada kita, ada yang 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Gratis. Kapan kita syukuri? Dilengkapi dengan anggota tubuh. Mata, telinga, hidung, mulut, otak, dikumpulkan oleh Allah di kepala. Pembeda manusia dengan manusia, manusia dengan makhluk lain. Pembedaan orang jauh orang dari lihi katanya, Bu. Sehingga ibu kalau hilang anak tengah pasar mencarinya, mana macam lihat. Dari lihi katanya lihatnya tidak cari ke kaki dah. Mencari anak. Karena itu yang membedakan. Membedakan manusia dengan binatang dari lihi katanya. Apa bedanya? Karena manusia, kepala ini hanya boleh rendah dari ekornya di saat bersujud kepada Allah. Itu manusia. Kalau binatang, bila kepala rendah pada ekornya? Ketika makan. Jadi kalau ada yang mengatakan biarlah tanduk bakubang asak muncuang makan, itu binatang, Pak. Sujud-sujud kurang tuang asa dapat. Sujud kepada Allah. Ini yang membedakan. Kita datang ke sini selesai melaksanakan salat subuh karena diberi mata oleh Allah. Seorang bisa saja kemari membawa Honda, bisa saja dengan mobil, bisa juga. Coba saat ini kalau Allah ngambil mata dari kita, pulang tak pandai lah, Pak. Walaupun tak ke rumah Pak risiko, tak pandai pulang lah tu. Kalau nyambil mata kau itu orang kini wah. Tentulah kalau lalamu butuh ala kapai jalan goma. Tapi kalau baru butuh ndak eleh tu. Payah magak ya. Kita jalan ke sini dengan kaki. Coba bayangkan kalau mulai hari ini, saat ini kita lumpuh. Saya mau saja syukur lumpuh habis kursi roda nan dulu disolok nan di toko dia. Mengawalnya. Itu nikmat yang ada pada diri kita. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, itu saja kita tidak mampu menilainya. Kapan kita syukuri? Tambah lagi yang di luar diri kita. Apa di luar diri kita? Banyak. Orang lalu bawa kolong jembatan, awak lalu marencak. Orang jalan kaki, awak bersepeda. Orang bersepeda, awak bonda. Orang bonda, awak boto. Kurang piti cik emang gosok-gosokan saya di ATM keduanya. Pangkek tinggi lo, jabatan tak tanggung-tanggung. Kapan disyukuri? Diberi kita oleh Allah nikmat kekuasaan. Untuk apa kekuasaan?
Diberi nikmat harta kekayaan, untuk apa kekayaan? Kapan kita syukuri? Makanya kita diingatkan oleh Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Syukuri. Dengan apa disyukuri? Salat dan kurban. Salat untuk mensyukuri nikmat yang ada pada diri kita, mulai dari ujung rambut sampai telapak kaki. Korban untuk mensyukuri nikmat yang berada di luar diri kita. Pangkat, jabatan, harta, kekayaan, segala macam. Betapa banyak orang yang tidak mau mensyukuri nikmat Allah. Sujud aja enggak, sholat aja enggak. Padahal ini gratis. Kaki, tangan, pikiran, hati, mata, telinga, hidung dipinjamkan gratis oleh Allah. Makanya diancam, banyak ancaman Rasulullah kalau sholat yang tidak. As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Yang meninggalkan sholat meruntuh agama, musuh Islam. Diancam oleh Rasulullah. Pertama saja kita berpindah alam dari dunia ke akhirat nanti, yang pertama sekali ditanya sholat. Sholat Pak, Bu, sholat. Periksa. Diterima sholat, diterima semua amal. Mulai dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Tidak ada sholat, tidak diterima sholat, batal semua amal. Korbanlah 100 iku dari bulunya sampai kini sembahyang enggak. Gak salai bulu kambing saya tidak nyagih pahala oleh Tuhan. Kalau sholat enggak. Ada orang teka itu, Ustaz, korban lagi sembahyang enggak, haji lagi sembahyang enggak. Saya pernah ketemu di Mekah, orang Jawa. Bicara dengan saya di lobi hotel, sebenarnya saya enggak niat haji, Pak. Kata dia, itu kok gitu, dipaksa anak saya pergi katanya. Saya enggak ada sholat di kampung sini, saya enggak sholat juga aja. Saya enggak ke masjid, saya sini aja. Coba enggak. Apa beratnya sholat? Itu untuk mensyukuri nikmat padanya. Tidak pernah Allah memerintahkan kepada kita hal-hal yang tidak mungkin kita bisa melaksanakannya. Tidak pernah. Kalau dilihat orang dulu sholat, lebih berat daripada kita. Orang dulu puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum itu. Ada yang seminggu enggak makan, Bu. Puasa. Kita dari pagi cuma sampai sore. Zakat. Di si Junjung itu kepala lembaga pemasyarakatannya Kristen. Jadi tim Basnas datang ke sana, sosialisasi zakat, bagaimana supaya pegawai lembaga itu semuanya bayar zakat ke Basnas. Ceritalah dengan kepala yang Kristen ini. Berapa Pak zakat orang Islam? 2,5%. Waduh, luar biasa Pak.
Kami 10% untuk Dewan Gereja. Bari lo awak kecewa 2,5%. Nyo 10% untuk Dewan Gereja setiap bulan. Siapa yang mengatakan berat? Makanya kita diberi oleh Allah nikmat yang di luar diri kita, syukuri. Diberi kekuasaan, pergunakan kekuasaan itu untuk melindungi umat, melindungi manusia. Jangan menzalimi rakyat. Diberi kita kekuasaan, jadi polisi yang mengayomi, jadi tentara yang melindungi, jadi hakim yang adil. Kalau tidak adil, awas, ada pengadilan yang maha adil juga akan mengadili Anda. Jadi hakim kita, Pak, kita putuskan sesuatu tidak dengan keadilan. Setelah itu mati, kita akan disidangkan di pengadilan yang maha adil. Mengawak. Kita diberi harta kekayaan, kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Kurban. Yang banyak uang, daftar ke tanah suci. Walaupun tahun ini belum berangkat, Jumat yang lalu KBRI Jeddah melepas jamaah haji Indonesia untuk haji. Siapa yang dilepasnya? Orang Indonesia yang tinggal di Saudi Arabia. Sampai malam tadi masih sepi-sepi aja, masih dilarang, Pak. Itulah orang yang akan haji tahun ini. Kalau dapatlah kita haji tahun ini, Bu, di Mina aja pakai spring bed. Kotak-kotaan siap kamar seorang jamaah. Kalau musim haji biasa, 2 lapis aku badu kaki, masuk kaki wak ke kaki kawan sekadar. Kini pakai spring bed di Mina, Arafah. Berapa luar biasa. Mudah-mudahan tahun datang bisa. Dan tahun datang bisa. Zakat bayar. Enggak cukup satu nisab, enggak. Infak, wakaf, sedekah. Kurban 2,5 juta 1 tahun. Enggak mampu. Kredit mobil 4 juta 1 bulan, enggak pernah nunggak. Beli itu rancak, Bu, 4 juta sebulan, enggak pernah nunggak. 2,5 juta 1 tahun. Dibagi per hari berapa itu? Paling 8.000. Paling 8.000 sehari, Pak. Rokok yang difatwakan oleh Majelis Ulama haram 20.000 satu bungkus, 2 bungkus satu hari, 40.000 satu hari. Korban 8.000 satu hari. Cicil. Bersyukur kita atau kufur?
Coba bayangkan. Makanya kata Nabi, tidak ada batasan untuk orang berkurban. Setiap tahun kalau mampu ikut terus, setiap tahun ikut. Man wajada sa'atan falam yudahi wa la yaqrabanna musallana. Siapa yang wujud saat Idul Adha datang, hadir, hidup, kurban. Mampu tapi tidak ikut korban, jangan mendekat ke tempat sholat kami, kata Nabi. Ibu hati orang tak berkorban di masa Nabi. Tahu dia pismerayor Nabi itu, nangis di rumah. Sampai rami-rami Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak kau pergi kan nampak dia Nabi berkorban tak satu. Jadi makanya Bapak dan Ibu, kita syukuri nikmat yang ada pada diri kita, kita syukuri dengan sholat, zikir, berdoa, baca Al-Quran. Yang di luar diri kita, kita syukuri, kita manfaatkan untuk agama Allah, untuk orang banyak, untuk mengumpulkan pahala sebagai bekal kita bahagia di akhirat. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Kalau kita sudah sholat, kita sudah berkurban, siapapun yang membenci kita, Allah akan lindungi. Dia yang akan terputus, kata Allah. Nah, Bapak dan Ibu, barangkali demikian. Hari ini hari Arafah, mudah-mudahan kita betul-betul di hari Arafah ini orang berkumpul di padang Arafah, mudah-mudahan kita juga mendapat pahala yang tidak kalah kurangnya dibandingkan dengan kawan-kawan kita yang hari ini berada di tanah suci Arafah. Besok insya Allah Idul Adha, walaupun memang tidak di semua tempat, karena Solo ini PPKM mikro, Pak. Jadi kalau ada yang melaksanakan, patuhi aja protokol kesehatan. Memelihara diri dalam Islam hukumnya adalah wajib. Demikian pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Terlebih dan terkurang banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.